Saya kira sejak awal kan sebetulnya perhutanan sosial itu sangat memperhatikan kepentingan perempuan ya. Ya. Karena kegiatan-kegiatan masyarakat di dalam kawasan hutan itu dalam memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hidup itu mulai dari makanan, juga air bersih ya Ya. terutama, kemudian juga obat-obatan itu dilakukan oleh perempuan. Jadi memang kebijakan perhutanan sosial ini sebetulnya sangat memperhatikan kepentingan perempuan. Jadi selalu urusan perempuan ini nggak bisa ditawar untuk perhutanan sosial. Jadi harus ingat terus kalau ketemu dengan warga dilihat ada perempuannya ada berapa. Iya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan setara. Perkenalkan, saya Sarah Monika, pembawa acara dalam seri podcast publikasi dan diseminasi praktik baik perempuan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Program ini merupakan hasil kerjasama antara Pokja, Pengarus Utama Gender, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, The Asia Foundation, dan beritabaru.co. Program ini bertujuan untuk memperluas dampak positif mengenai praktik baik keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan tentunya untuk membangun kesadaran publik yang lebih luas. Tema yang akan kita ulas pada hari ini ialah mengenai perhutanan sosial yang responsif gender. Perhutanan sosial adalah salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat dalam skema hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan. Luas areal yang disiapkan pemerintah ini untuk perhutanan sosial adalah 12,7 juta hektar. Realisasi dari perhutanan sosial sampai akhir 2021 adalah 4,9 juta hektar dalam bentuk 7.296 unit surat keputusan hak kelola kawasan hutan untuk 1.048.771 kepala keluarga. Di sisi lain, terbitnya Permen LHK nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial yang baru juga memberi dan menjamin ruang yang lebih luas untuk keterlibatan kelompok perempuan. Untuk itu, marilah kita ulas tema kali ini dengan seorang narasumber kita, yaitu Ibu Insinyur Erna Rusdiana MSI, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau PSKL dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Ya, Ibu, selamat siang, Ibu Erna, apa kabar? Baik Mbak Sarah. Ibu, boleh dibuka maskernya? Oke, boleh ya, biar karena kita udah ngobrolnya. periksa tadi dulu ya, udah Iya, periksa. betul, sudah Antigen, swab dulu. Udah swab. Ya, Baik. Ibu. Selamat datang dan terima kasih Ibu telah bergabung dalam podcast kali ini dengan tema perhutanan sosial yang responsif gender. Ya. Ibu, terkait dengan tema tersebut, mungkin Ibu bisa menjelaskan nih terlebih dahulu apa sih sebenarnya tujuan dan manfaat program perhutanan sosial itu sendiri? Ya, program perhutanan sosial ini kan spirit pemerintah ya
untuk bagaimana masyarakat bisa sejahtera gitu. Ini memang bukan suatu hal yang baru, tetapi di era pemerintahan Pak Jokowi ini memang mempunyai perhatian khusus sehingga menjadi program prioritas ya. Nah, tujuannya ya tadi yang pertama adalah ingin memperbaiki tata kelola hutan sebetulnya, di mana hutan-hutan yang selama ini dikelola oleh masyarakat itu perlu dibenahi, ditertibkan sehingga jelas posisinya, kepastian hukumnya. Jadi ada bisa diberikan hak kelola kepada masyarakat gitu selama jangka waktu yang cukup besar 35 tahun, dan kemudian setelah itu bagaimana lahan-lahan yang diberikan kepada masyarakat melalui hak kelola tersebut bisa dimanfaatkan, diusahakan untuk mensejahterakan masyarakat. Tentu tetap menjaga kelestarian hutannya. Oleh karena itu perhutanan sosial ini sebetulnya sebuah bentuk pendekatan pengelolaan hutan baru. Jadi sistem pengelolaan hutan baru untuk menuju kelestarian juga. Jadi bukan bagi-bagi lahan, bukan juga untuk alih fungsi hutan gitu. Jadi untuk lebih memperluas akses ya pengelolaan hutan. Untuk memanfaatkan yang lebih optimal dari kawasan hutan. Dan itulah kenapa kemudian perhutanan sosial ini menjadi program prioritas pemerintah ya dari tahun 2015 sampai 2019 dan bahkan sekarang dilanjutkan 2020 sampai 2024 nanti ya Bu. Betul. Ya, Ibu, dan sesuai dengan ketentuan yang ada nih perhutanan sosial kan dapat diberikan ya Bu kepada perorangan, terus kemudian kelompok tani dan juga koperasi. Lalu secara sederhananya apa sih syarat-syarat yang memang harus dipenuhi Bu untuk mengajukan hak kelola perhutanan tersebut? Iya. Perhutanan sosial ini memang ditujukan untuk masyarakat lokal ya yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan yang selama ini memang kurang mendapat perhatian ya, bisa dikatakan terpinggirkan gitu dari pembangunan. Nah, dengan perhutanan sosial mereka menjadi prioritas utama untuk diberikan akses 35 tahun itu, yaitu masyarakat yang hidup dan penghidupannya tergantung langsung kepada hutan, yaitu bisa saja mereka sudah menggarap kawasan hutan itu puluhan tahun, bahkan mungkin sejak nenek moyangnya gitu ya, karena banyak di Kalimantan gitu masyarakat suku Dayak, kemudian di Sulawesi dan di Sumatera, semua itu banyak masyarakat di dalam kawasan hutan itu sudah melakukan kegiatan gitu. Nah, juga bukan hanya tanam menanam, tetapi mereka juga melakukan pemanfaatan hasil hutan seperti rotan, misalnya getah, damar dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan mereka di dalam kawasan hutan ini kan perlu jelas ya, perlu jelas status hukumnya. Selama ini mereka dipandang sebagai perambah ya dengan hukum positifnya kita gitu ya. Tetapi padahal mereka sudah selama di sana gitu, bahkan sejak dahulu kala barangkali sejak sebelum Indonesia merdeka. Oleh karena itu maka memang diperlukan bagaimana mereka bisa mendapatkan akses itu. Jadi tujuan utamanya adalah menginventarisir mereka-mereka yang ada di dalam kawasan hutan itu, yang kemudian difasilitasi untuk membentuk kelompok supaya lebih memudahkan pemantauannya. Dibentuk kelompok dan si kelompok inilah yang mengajukan kepada pemerintah untuk mendapatkan akses legal. Jadi kalau ada perseorangan di situ adalah bukan perseorangan betul-betul sendirian, tapi perseorangan itu dalam membentuk kelompok. Jadi mereka perseorangan, orang profesional di bidang kehutanan bisa mendapatkan akses dengan cara mereka memfasilitasi atau mendampingi masyarakat membentuk kelompok dan mereka yang bersangkutan bisa bagian dari kelompok itu. Selain kelompok kan boleh koperasi gitu ya. Itu sama mengajukan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Kementerian LHK, caranya bisa melalui aplikasi ya. Sekarang gitu kan dengan era digital kita sudah membuat aplikasi untuk mempermudah, atau bisa juga secara manual biasa. Jadi masih proses lah, ada yang manual, ada yang udah melalui aplikasi dibantu oleh pendamping atau Pokja perhutanan sosial yang ada di setiap provinsi. Jadi
Singkatnya seperti itulah, kalau mau mengajukan nggak susah ya, nanti Karena ada pendampingnya ya nanti ya. ada pendampingnya, dan kemudian nanti ada proses verifikasi oleh tim dari KLHK bersama-sama tim dari daerah, para pihak, Dinas Kehutanan, dan juga dari NGO juga ikut terlibat, akademisi ikut terlibat. Nanti bisa dilihat apakah betul pengusul itu adalah sasaran yang diharapkan sesuai yang tadi saya katakan, yaitu betul-betul masyarakat yang memang membutuhkan, karena hidup dan penghidupannya tergantung langsung kepada hutan. Kalau itu memang ya, lahannya memang tidak belum, jadi areal hutannya belum diberikan hak kepada perizinan lain, maka itu saya kira bisa diterbitkan. Jadi gampang, nggak susah. Oh iya, Bahkan iya. bisa dibantu, bisa difasilitasi dengan cara jemput bola nanti. Oh gitu, Iya. bagus sekali. Jadi kita turun ke lapangan. Langsung ya nanti Langsung, mendampingi ya. masyarakatnya. Dan ternyata bagus sekali ya Bu, maksudnya orang-orang yang dilibatkan itu adalah memang masyarakat atau penduduk yang sudah lama tinggal di sana, bahkan Iya. memang bahkan dari sebelum Indonesia merdeka gitu ya. Iya. Jadi orang-orang yang memang mereka mengelola hutan ini sebagai hutan adat seperti Betul, itu. Makanya betul. dalam salah satu skemanya juga ada kan ya hutan Iya, adat. hutan adat ada. Kalau boleh dijabarkan lebih luas nih Bu, selain manfaat yang tadi tuh kira-kira apalagi sih manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat sekitar? Baik, jadi saya kira manfaatnya banyak ya untuk masyarakat. Yang pertama tentu akses legal 35 tahun itu adalah bukan hal yang kecil ya, karena itu bisa diperpanjang. Jadi kepastian hukum masyarakat mengelola hutan jangka panjang itu diberikan ya. Kemudian dalam jangka waktu 35 tahun itu masyarakat bisa merencanakan jauh ke depan gitu. Jadi merencanakan hidup lah, bisa kita kan seperti itu dengan keluarganya. Nanti bisa diberikan juga fasilitas-fasilitas dari pemerintah dalam rangka mengisi akses legal tadi, yaitu misalnya bantuan-bantuan, dukungan-dukungan, pelatihan-pelatihan, kemudian juga bantuan-bantuan pembibitan misalnya, kemudian juga bagaimana teknis-teknis untuk melakukan tanam menanamnya sampai nanti ke urusan pemasaran, pengolahan hasil dan pemasaran. Jadi dari hulu sampai hilirnya bisa didampingi oleh pemerintah atau para pihak terkait agar mereka menuju kepada kesejahteraan yang betul-betul diharapkan, artinya bisa mengejar ketertinggalannya. Jadi bisa menjadi entrepreneur. Oh, gitu. luar biasa Ya. sekali. 35 tahun cukup ya Bu untuk membangun Insya Allah stabilitas cukup bagi stabilitas, dan masyarakat itu bisa sekitar. diperpanjang Oh, kalau iya. memang Mereka berhasil. berhasil. Oke, Bu, kalau dari berdasarkan laporan Ditjen PSKL Kementerian LHK pada Desember 2021 lalu, itu kan realisasi Perhutsos telah mencapai 4,9 juta hektar ya Bu ya, untuk lahan luas 1 sampai juta kepala keluarga. Nah, kalau boleh tahu nih berapa persentasinya sih laki-laki dan perempuan nih Bu? Ya, kalau dari data terpilah, memang kita masih sangat kecil karena pendataan terpilah ini baru dilakukan kalau tidak salah tahun 2019 lah ya, pertengahan. Jadi kita baru mulai mendata laki-laki dan perempuan saat verifikasi ke lapangan, sehingga masuk di dalam SK, lampiran SK dari pemberian akses legal itu baru 2019 lah. Jadi sehingga sekarang ini baru mencapai 13%. Ya, tetapi pendampingan itu kami sudah mendata, pendampingan itu 22%. Nah, namun kalau fasilitatornya sendiri, maksudnya pegawai-pegawai pemerintah maupun pegawai-pegawai daerah itu hampir 40% perempuan. Oh, luar biasa. Iya, jadi yang melakukan pelayanannya udah hampir banyak perempuan. Nah, ini masalah pendataan saja menurut saya, karena faktanya sebetulnya keterlibatan masyarakat, keterlibatan perempuan di dalam perhutanan sosial ini, fakta di lapangannya itu jauh lebih besar. Ini misalnya ketika kita lakukan pemantauan, tidak pernah
tidak pernah tidak ketemu dengan perempuan ketika mereka selalu ada di ladang, juga mereka juga selalu ada di proses-proses dalam pengolahan hasil, membuat keripik misalnya, atau membuat obat-obatan ya, ramu-ramuan, jamu-jamuan gitu, itu banyak sekali. Jadi sebetulnya faktanya itu sudah lebih besar. Jadi saya kira ini masalah pendataan ini yang masih kurang, sehingga kalau tadi saya katakan 13% itu dari hanya data terpilah dari SK yang sudah diterbitkan sejak tahun 2019. Sementara SK yang sebelum 2019 itu tidak terpilah gitu. Jadi sebenarnya bisa jauh lebih dari 13% ya Bu saya ya? yakin sih udah lebih dari 30%. Jadi memang harus diverifikasi ulang nih datanya. Iya, betul. Karena perempuan tuh ternyata dalam proses dari hulu ke hilirnya sudah sangat terlibat ya Bu di Iya, lapangan. betul. Perlu pendataan ulang terkait dengan SK-SK yang terbit sebelum ada data terpilah itu dilakukan. Nah, Bu Erna tadi kan cerita juga bahwa manfaat yang bisa diperoleh ini dari masyarakat mengenai pengelolaan perhutanan sosial itu kan juga salah satunya tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ini ya penanggulangan kemiskinan. Apakah dari jumlah 1 juta lebih kakak tersebut yang sudah menerima izin perhutanan sosial telah meningkatkan, Bu, telah mengalami peningkatan nih, Iya. kesejahteraan hidup? Iya, saya kira berdasarkan beberapa kajian ya yang dilakukan oleh universitas, pernah oleh Universitas Gadjah Mada, juga oleh Institut Pertanian Bogor, dan juga ada lembaga independen yaitu Kata Data juga. Itu sudah menunjukkan bahwa memang peningkatan pendapatan dari perhutanan sosial terhadap masyarakat pelaku perhutanan sosial itu sudah nyata gitu ya, ada peningkatannya. Bahkan dikatakan bahwa kalau di Kata Data itu sudah mencapai 2 kali lipat dari pendapatan semula gitu. Jadi pengentasan kemiskinan untuk di Lampung Barat itu hasil kajian dari UGM itu sudah bisa dikatakan 50% lebih gitu ya, 50% lebih masyarakat sudah 2 kali lipatnya meningkat gitu. Jadi asesmennya ini pernah dilakukan oleh lembaga seperti IPB, terus UGM, sama Iya. Kata Data ya. Iya. Kalau dari KLHK sendiri melakukan assessment tidak, Bu? Iya, KLHK melakukan setiap 5 tahun sekali, yaitu kepada perhutanan sosial yang sudah izinnya 5 tahun ke atas. Ya, sudah ada beberapa hasilnya adalah menunjukkan. Jadi yang kita evaluasi adalah ada 3 aspek. Yang pertama aspek ekonominya, aspek ekologinya, dan aspek sosialnya. Nah, untuk aspek ekologi itu hasilnya itu nyata, memang perbaikan tutupan lahan semakin meningkat dengan adanya perhutanan sosial. Namun aspek ekologi, nah secara keseluruhan itu masih sedikit sekali peningkatannya. Jadi aspek ekonomi, maksud saya, aspek ekonomi itu sedikit sekali peningkatannya. Aspek ekologinya bahkan yang meningkat lebih besar. Nah, kalau sosialnya saya kira ini pasti meningkat karena tingkat kerukunan warga dengan adanya perhutanan sosial, ada keguyuban yang kemudian meningkat juga di tingkat warga, itu juga meningkat. Jadi konflik bisa diredam dengan ada perhutanan sosial. Jadi begitu kira-kira hasil dari kajian kita KLHK untuk ya? 5 tahun sekali, dan itu dilakukan setiap tahun kepada mereka yang sudah izinnya 5 tahun lebih. Nah, selain bahwa KLHK ini melakukan assessment, apakah sejak tahun 2015 sampai 2021 ini pernah melakukan langkah-langkah afirmasi, Bu, kepada individu atau kelompok perempuan agar mereka mendapatkan prioritas hak lola perhutanan sosial? Nah, kalau sudah pernah, itu di daerah mana saja? Dan kalau memang belum, kendalanya apa, Bu, kira-kira?
Ya, saya kira sejak awal kan sebetulnya perhutanan sosial itu sangat memperhatikan kepentingan perempuan ya. Ya. Karena kegiatan-kegiatan masyarakat di dalam kawasan hutan itu dalam memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hidup itu mulai dari makanan, juga air bersih ya terutama, kemudian juga obat-obatan itu dilakukan oleh perempuan. Jadi memang kebijakan perhutanan sosial ini sebetulnya sangat memperhatikan kepentingan perempuan, dan afirmasi kami kepada sasaran perhutanan sosial ini tentu dilakukan sejak awal oleh para pendamping di tingkat tapak, juga oleh kami dari pengambil kebijakan, misalnya melakukan sosialisasi saat ke lapangan. Itu tentu memberikan penekanan kepada kelompok-kelompok masyarakat agar mereka juga mau menyampaikan aspirasinya ya. Misalnya dalam sebuah sosialisasi itu selalu ya teguran sapa kepada perempuan itu harus dilakukan, karena biasanya perempuan biasanya duduknya adalah di belakang-belakang gitu ya, atau kadang-kadang nggak muncul di pertemuan itu karena mereka urusannya adalah menyediakan makanan misalnya atau konsumsinya, tetapi kami selalu meminta kepada mereka untuk mereka hadir juga di dalam pertemuan tersebut. Itu salah satu metodologi sosialisasi yang memang harus dilakukan sejak awal. Nah, ini pernah dilakukan di banyak tempat ya. Kalau saya sendiri, saya melakukannya seperti di Fak-Fak gitu. Fak-Fak sejak awal saya sangat terkesan ya dengan Fak-Fak, karena pada waktu itu perempuan-perempuan di sana itu sudah sangat, menurut saya sangat progresif ya. Mereka tidak perlu harus dipanggil-panggil, mereka sudah duduk di sana ya. Jadi selalu urusan perempuan ini nggak bisa ditawar untuk perhutanan sosial. Jadi harus ingat terus kalau ketemu dengan warga dilihat ada perempuannya ada berapa gitu. Iya. Seberapa besar ya keterlibatan perempuannya. Dan bahwa dua daerah itu kemudian menjadi daerah percontohan ya Bu, yang perempuannya lebih progresif dan mereka mau ikut hadir dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan perhutanan sosial. Betul. Tapi ini sekedar konfirmasi aja ya Bu, berdasarkan hasil penelitian dari berbagai lembaga itu dikatakan bahwa 5% dari pemegang izin perhutanan sosial yang memiliki anggota perempuan di dalamnya. Jadi ternyata keterlibatan perempuan dalam program ini dinilai masih cukup rendah. Nah, apakah menurut Bu Erna ini faktor yang kemudian menjadi penyebab rendahnya keterlibatan perempuan tersebut dalam program perhutanan sosial? Ya, itu saya kira masalah data aja. Data itu memang perlu dicek lagi ya. Karena kalau datanya itu ngambil dari database SK izin yang diterbitkan, memang betul karena pemberian akses itu diberikan kepada kepada keluarga. Jadi bukan orang per orang. Jadi dalam satu keluarga itu biasanya sebagian besar kepala keluarganya laki-laki. Jadi yang tertulis adalah kepala keluarga. Gitu. Nah, namun dengan peraturan yang sekarang itu yang dimaksud dengan itu bukan berarti harus kepala keluarga. Bisa juga ibunya atau ibu rumah tangganya yang masuk di dalam SK itu. Tapi yang jelas satu keluarga diwakili oleh satu orang. Bahkan pernah terpikir bahwa SK perhutanan sosial ini kita berikan kepada ibunya saja gitu. Kenapa ibunya saja? Karena tanah itu adalah ibu gitu. Jadi katanya begini, kalau ibu itu pasti akan mengurus keluarganya, mengurus anak-anaknya, keturunannya terus menerus. Kalau bapak katanya takutnya dapat ibu lagi gitu. Itu pernah terpikir seperti itu ya. Jadi lebih baik ke ibunya saja gitu. Tempat terpikir kita kasihkan ke perempuan aja nih semuanya begitu. Tapi itu hanya wacana ya yang berkembang. Jadi hanya menunjukkan bahwa sebetulnya Dirjen PSKL ini memang sangat perhatian sekali dengan perempuan sampai mengatakan udah sama ibu-ibunya saja semuanya gitu supaya tanahnya aman, tidak kemana-mana katanya gitu, tidak dibagi menjadi ibu dua gitu.
Oke Bu. Nah, ketika bertemu dengan ratusan perempuan pemimpin Bu pada Maret 2018 lalu itu kan Ibu Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya juga menegaskan bahwa pentingnya nih peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, terus lingkungan hidup dan juga kehutanan berkelanjutan. Kalau menurut Ibu Erna sendiri bagaimana sih cara merealisasikan komitmen Ibu Menteri tersebut dalam pengelolaan perhutanan sosial? Ya, ya saya kira udah jelas ya di dalam kebijakan, di dalam peraturan-peraturannya sudah nyata disebutkan bahwa perhutanan sosial ini untuk masyarakat lokal baik laki-laki maupun perempuan tidak ada pembedaan. Ya. Kemudian yang kedua tadi sudah disampaikan bahwa praktek-praktek kami dalam melayani masyarakat juga harus selalu aware terhadap keberadaan perempuan. Dan yang ketiga juga Ibu Menteri juga sangat perhatian kepada perhutanan sosial dalam konteks bagaimana pegawai-pegawai perempuan itu diberi perhatian juga gitu, karena kan misalnya untuk melakukan verifikasi ke lapangan itu kan kadang-kadang ke area-area yang remote ya, nyebrang pulau misalnya sampai ke Pulau Buru, Pulau Sela, beberapa pulau-pulau di kepulauan di Maluku dan beberapa kepulauan di Sumatera dan sebagainya, itu kita memang membutuhkan kekuatan fisik gitu ya. Namun tidak menutup kemungkinan perempuan tetap diberi peluang untuk itu. Jadi saya kira sudah sangat luar biasa lah, Ibu Menteri sudah memberikan akses kepada kami dan memberikan arahan yang cukup jelas dalam bagaimana mengimplementasikan keterlibatan perempuan di dalam perhutanan sosial ini, baik di masyarakatnya sendiri maupun di internal kami di KLHK. Ya, dan apalagi dengan adanya Permen nomor 9 tahun 2021 itu kan tentang pengelolaan perhutanan sosial disebut sebagai regulasi yang cukup progresif ya Bu, dan sangat responsif gender. Apalagi di dalamnya terdapat jaminan bagi perempuan dalam akses kelola perhutsos. Yeah. Nah, kalau dalam klausulnya itu memang apa saja sih Bu Erna yang berpihak pada perempuan nih? Di dalam klausul-klausulnya ya, yang pertama memang secara jelas di dalam definisi masyarakat setempat ya, di situ dicantumkan baik laki-laki maupun perempuan, jadi tidak dibeda-bedakan. Kemudian pada klausul-klausul selanjutnya ya, saya kira dalam setiap pemberian akses legal itu selalu harus ada data-data terpilahnya, apakah itu laki dan perempuan, itu harus dicantumkan sekarang identitasnya gitu, itu harus masuk. Kemudian di dalam proses-proses prosedurnya itu dijelaskan juga di pasal-pasal di dalamnya. Saya kira itu klausul-klausulnya iya, ya. iya. Dan mengingat bahwa Ditjen PSKL ini kan memiliki satuan kerja berupa balai-balai tingkat pulau besar ya Bu. Apakah ada arahan khusus kepada mereka untuk melakukan fasilitasi yang cukup proaktif nih kepada kelompok perempuan untuk mengusulkan perhutanan sosial? Iya, memang untuk kelompok-kelompok perempuan itu menjadi perhatian khusus ya, karena memang kita sendiri melihat bahwa perempuan itu punya potensi yang cukup besar di dalam mengembangkan usaha-usaha perhutanan sosial. Jadi bisa dikatakan bisa bagi tugas barangkali ya antara laki-laki dan perempuan, walaupun perempuan juga masih banyak berkiprah di ladangnya gitu ya, di hutannya gitu ya. Banyak yang perempuan juga melakukan aktivitas di dalam hutannya sendiri, tetapi juga dalam proses hilirnya itu perempuan lebih banyak berperan ya. Misalnya mereka mengolah hasil-hasil, kemudian melakukan packaging itu bagian perempuan, kemudian juga bagaimana mereka memasarkan juga cukup lumayan, perempuan itu lebih aktif ya, lebih speak up gitu buat berjualan untuk ya. berjualan promosi. Iya. Jadi balai dalam hal ini lebih banyak juga memperhatikan sekali ya kepada produk-produk yang dilakukan oleh
perempuan, kelompok-kelompok perempuan itu, dan bagaimana mempromosikannya juga ikut membantu gitu. Jadi memang punya perhatian khusus. Apalagi memang perempuan juga terbukti peranan dan kontribusinya cukup besar ya Bu ya, Iya, bagi betul. pengelolaan dan pemanfaatan dari Perhutsos itu. Iya. Dan kalau menurut Bu Erna nih, secara lebih luas, kira-kira rencana kebijakan dan program intervensi apa sih yang sedang Ibu dan Ditjen PSKL rancang untuk mewujudkan pengelolaan perhutanan sosial ini agar lebih berpihak kepada perempuan? Ya, secara umum kami ke depan itu akan fokus di 3 hal. Yang pertama adalah mempercepat bagaimana 12,7 juta hektar ini bisa segera diselesaikan, yaitu dengan cara kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta dengan pemerintah daerah, yaitu dengan cara mengembangkan integrated area development. Kemudian juga kami akan push pendampingan ini gitu ya, juga dengan cara kolaborasi dengan program-program terkait lainnya gitu. Jadi perhutanan sosial ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkolaborasi dengan program-program pemberdayaan masyarakat, misalnya program-program pengentasan kemiskinan, program-program peningkatan perekonomian itu yang ada di kelembaga di kementerian atau lembaga lain atau yang diimplementasikan di setiap daerah. Dan kemudian juga terkait dengan pengembangan usahanya. Nah, peran perempuan tentu tadi ini kita akan lebih, yang pertama adalah mengidentifikasi kembali. Jadi mendata kembali ya ke depan itu sebenarnya berapa banyak sih perempuan ini yang berkiprah di dalam perhutanan sosial ya. Kita tentu akan meneruskan data terpilah, tetapi data yang belum terpilah sebelumnya pada saat evaluasi kita bisa lakukan pendataan ulang sehingga nanti kita bisa mendapatkan data yang benar-benar akurat sebetulnya pemegang akses legal ini berapa persen perempuannya. Nah, itu pendataan. Yang kedua, tentu setelah pendataan itu kita juga perlu melakukan pengembangan program yang ramah terhadap perempuan ya. Misalnya kita juga perlu melihat alat-alat apa yang memang harus ramah terhadap perempuan ya, apalagi ini kan masalah masuk ke hutan gitu ya. Nah, bagaimana keamanan perempuan di dalam hutan itu juga perlu mulai diperhatikan karena ke depan menurut saya kita itu tidak harus maju gitu ya, harus maju. Jadi masyarakat mentang-mentang kuat pergi ke hutan ya dibiarkan aja gitu, tetapi kan harus diperhatikan alat-alat reproduksinya, apakah aman mereka gitu ya, itu perlu diperhatikan. Jadi terkait dengan hal-hal kesehatan untuk perempuan, kemudian juga pendidikan untuk anak-anak perempuan, ini saya kira nanti program-program di perhutanan sosial akan semakin berkembang dengan kerjasama kolaborasi dengan program-program lain, pendidikan, kesehatan, itu akan semakin besar. Saya kira itu titik poinnya adalah kolaborasi, pasti urusan perempuan akan lebih dibantu oleh banyak pihak. Jadi untuk program-program kolaborasinya sendiri itu berarti ada anggaran khusus ya Bu ya untuk semua programnya. Ya, memang gini ya, kalau anggaran khusus kayaknya agak susah karena negara ini udah cukup berat ya untuk membebaninya. Kita sudah teriak-teriak, PSKL sudah teriak-teriak minta ditambah, tapi pada kenyataannya bukan bertambah tapi menurun terus gitu ya. Namun demikian alhamdulillah dengan kerjasama luar negeri, jadi banyak donor-donor dari kerjasama luar negeri ini bisa memberikan dukungan. Itu kami sangat terbantu. Nah, oleh karena itu maka satu-satunya adalah mensinergikan
mensinergikan program perhutanan sosial ini dengan program-program lainnya. Jadi sinergitas. Jadi misalnya di program Kemendes itu ada program untuk pendampingan. Maka pendampingan itu kita bisa masuk di area-area perhutanan sosial. Kemudian tugas dari KLHK adalah bagaimana pendampingan yang di-hire oleh Kementerian Desa itu bisa diberi input tentang substansi perhutanan sosialnya sendiri gitu. Jadi ini akan memberikan sinergitas tanpa harus menambah dana khusus gitu ya, tetapi dana-dana yang ada dari kementerian, termasuk juga misalnya di Kementerian Pertanian. Nah, kemarin kami juga sudah lakukan pertemuan bilateral. Kita akan membangun bagaimana mungkin kedelai yang sekarang lagi butuh banget gitu ya untuk tahu tempe misalnya, ini kita bisa adakan di perhutanan sosial, di area perhutanan sosial. Kami sedang identifikasi area mana yang, dan saya kira ini pastilah perempuan sangat berkiprah di situ nanti ini. Nah, ini ke depan akan seperti itu. Kita yakini bahwa sektor agraris itu akan semakin kuat dengan dukungan perhutanan sosial, dan petani-petani baik laki-laki maupun perempuan itu akan semakin banyak dukungannya ke depan, mudah-mudahan dengan dukungan dari sektor-sektor terkait lainnya gitu. Jadi memang solusinya tuh harus membangun kolaborasi dan sinergitas ya Bu, dengan kementerian-kementerian terkait seperti Kemendes maupun pertanian. Dan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah inilah simpulnya gitu ya. Ujung tombak tombaknya eksekusi program itu. Iya. Oleh karena itu harus dibangun skenario yang bagus yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lokal daerah tersebut. Jadi masalah budayanya juga setiap daerah beda. Masalah potensi fisiknya juga berbeda. Nah, ini setiap daerah akan punya keragaman. Nah, saya kira akan indah sekali ya ke depan kalau itu bisa terwujud kolaborasi dan sinergitas. Kalau selama ini Bu yang sudah dijalani oleh Ditjen PSKL itu, apakah ada tantangan khususnya terutama dari pihak perempuan atau mungkin dari pihak internal dalam menjalankan program Perlinsos? Ya, tantangannya memang kami ini kan kelembagaan pelayanan dari PSKL ini hanya punya 5 balai ya. 5 balai, jadi seperti Sumatera itu harus melayani 10 provinsi. Kemudian Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ini harus 9 provinsi gitu. Kemudian juga yang lain-lainnya gitu ya, seperti Kalimantan 5 provinsi, Maluku, Papua juga cukup jauh ya. Nah, ini berbeda-beda sih. Jadi kalau misalnya tantangannya untuk Sumatera itu tantangannya adalah di samping luas tadi juga adalah konfliknya besar ya. Jadi memang sudah masalahnya sudah tumpuk menumpuk ya, sehingga persoalannya memang harus diurai, harus sangat apik ya, harus sangat jeli gitu, jangan sampai menimbulkan masalah baru. Nah, ini di Sumatera. Untuk Maluku, Papua remote, jadi jauh, yang tadi saya bilang kepulauan kecil, tapi alhamdulillah kita sudah bisa masuk ke Pulau Buru, sudah bisa masuk ke Pulau Sela, sudah masuk ke Halmahera, Morotai, semua pulau-pulau kecil sudah kita datangin, sudah ada beberapa izin yang sudah terbit di sana. Tetapi ya memang kalau remote kayak gitu biayanya tinggi biayanya tinggi. Jadi itu tantangannya, harus masuk ke pelosok-pelosok, dan juga ruang pelayanannya tinggi. Oleh karena itu harapannya ke depan memang balai ini bisa ditambah gitu ya, terutama untuk Jawa dan untuk Sumatera ini memang udah harus ada penambahan balai lagi. Kalau tidak ya memang bagaimana pokja-pokja di provinsi ini juga bisa bergerak atas kepemimpinannya gubernur. Ini juga sangat dibutuhkan. Jadi proaktif gubernur dalam memfasilitasi sampai ke tingkat tapak melalui
kabupaten ini juga sangat dibutuhkan. Jadi para bupati yang sangat dekat dengan rakyatnya ini juga sangat dibutuhkannya perannya nanti. Itulah tantangannya adalah mengkomunikasikan perhutanan sosial ini kepada gubernur, bupati dan para pihak terkait di daerah. Di Jadi samping memang kepada KL terkait. Ya. perlu ada komunikasi yang lancar juga ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerahnya dalam Iya. mengakselerasi program perhutanan Iya, sosial. betul. Iya. Aduh, seru sekali. Dan Ibu, apakah ada catatan penutup nih Bu untuk diskusi kita pada siang hari ini? Ya, terima kasih Mbak Sarah. Saya kira luar biasa. Saya terima kasih ya kepada inisiator untuk acara ini. Kami diberi tempat untuk mendialogkan tentang perhutanan sosial dari sisi kesetaraan gender atau perspektif gendernya. Terima kasih Mbak Sarah, dan semoga ke depan harapannya dengan dukungan dari PUG yang dikomandoi oleh Biro Chan itu kami terus didukung untuk perhutanan sosial menuju kepada harapan berkiprahnya sistem pengelolaan hutan lestari dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama yang tanpa mendiskriminatifkan ya antara perempuan dan laki-laki. Semuanya berkiprah bersama-sama, saling dukung untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat. Itu saja Mbak Sarah. Baik, terima kasih sekali Ibu Erna atas diskusi yang sangat mencerahkan pada siang hari ini. Saya langsung seolah-olah dapat kuliah 3 SKS nih ya. Ngobrol sama Ibu Erna. Dan saya juga ucapkan kepada pemirsa sekalian, terima kasih telah mengikuti program seri podcast publikasi dan diseminasi praktik baik perempuan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan tema perhutanan sosial yang responsif gender. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Insinyur Erna Rosdiana MSI, sama-sama. selaku sekretaris dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan KLHK. Saya juga terima kasih kepada Pokja PUG KLHK serta The Asia Foundation dan segenap tim kerja beritabaru.co atas kerja kerasnya untuk menyelenggarakan program podcast yang sangat baik dan luar biasa. Terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menyimak podcast kita dari awal hingga akhir sesi. Saya Sarah Monika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan setara.